di Jawa itu banyak sekali para ulama-ulama ternama. Tapi uniknya, di tengah ulama-ulama yang alim, yang begitu tenar dengan ketenarannya, juga muncul aliran-aliran yang sesat. Baru-baru ini muncul, ada seorang bapak-bapak mengaku menjadi Imam Mahdi. Ingat Bapak Ibu, yang mengaku menjadi Imam Mahdi itu setiap tahun akan ada. Kenapa tahun kemarin ada orang yang menelpon Tuhan, menentukan Idul Fitri, dia telepon Tuhan. Kenapa pengikutnya ratusan? Itu bukan fanatik terhadap agama, fanatik terhadap orangnya. Bukan berpikir dengan ilmu, bukan, tapi karena orangnya. Sama yang terjadi hari ini, yang mengaku Imam Mahdi. Itu bukan karena agama, bukan karena golongan, tapi karena personnya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di Isya ini Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan-Nya kepada kita semua. Insyaallah yang hadir malam hari ini husnul khatimah dan istiqamah sampai akhir bulan suci Ramadan, dan kelak insyaallah kita termasuk orang-orang yang menang di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini dalam tulisan Majelis Ulama Indonesia ada 12 indikasi atau indikator terjadinya aliran atau munculnya aliran sesat. Di dalam website resmi Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, menuliskan dalam tulisannya ada 5 ciri atau 5 penyebab terjadinya penyimpangan akidah. 5 sebab terjadinya penyimpangan akidah. 2 hal ini, baik yang 12 dari aliran sesat Majelis Ulama Indonesia, begitu juga dari 5 yang disampaikan oleh Muhammadiyah dalam sebab terjadinya penyimpangan akidah. Ini kedua ini berkaitan, erat berkaitannya. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini penyimpangan demi penyimpangan itu sangat mungkin terjadi dan sangat bisa kita dapati dan mudah. Kasus-kasus dari tahun ke tahun selalu terjadi perkembangan dalam kasus-kasus kesesatan itu. Pertanyaannya adalah, mengapa kok bisa sesat? Pertanyaannya adalah, kok bisa terus berkembang aliran sesat? Kita ambil contoh yang sederhana. Pekanbaru ini da'inya banyak, tapi aliran sesat subur. Riau ini da'inya besar-besar, ulamanya terkenal, tapi begitu juga keseimbangan itu ada. Aliran-aliran yang muncul juga aneh-aneh. Di Jawa itu banyak sekali para ulama-ulama ternama. Tapi uniknya, di tengah ulama-ulama yang alim, yang begitu tenar dengan ketenarannya, juga muncul aliran-aliran yang sesat. Dan ini sangat unik, perlu kita tinjau. Kenapa terjadi keseimbangan antara munculnya para ilmuwan-ilmuwan, para alim ulama, tapi juga di samping itu muncul para orang-orang pelaku aliran-aliran sesat. Atau sebaliknya,
muncul orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan dari segi akidah. Kita ambil contoh kasus yang sudah berlalu dan lama sekali. Muhammadiyah itu anti TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Asbab munculnya aliran sesat dari sini juga. Tahayul, bid'ah, khurafat. Karena kata Nabi, syubhat itu di akhir zaman banyak sekali. Syubhat di akhir zaman itu banyak. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian lihat syubhat-syubhat, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di tengah berkembangnya aliran sesat dan penyimpangan-penyimpangan akidah, kita butuh kekuatan dan pemahaman tentang mengapa aliran sesat ini muncul, mengapa terjadi penyimpangan akidah. Kita harus paham, Pak. Karena yang ngomong bukan kita, para ulama. Dan uniknya, orang-orang yang terjebak dalam kasus-kasus kesesatan ini, mereka juga disodorkan menurut mereka, ada orang-orang alim yang berada di depan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin nukil 12 poin dari Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam tulisan seorang ulama menuliskan 12 kesalahan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tidak hanya Ramadan, bahkan terjadi dalam persoalan ibadah 12. Kita tak sebutkan 12-nya. Poin yang pertama, kesalahan yang pertama, kata ulama tersebut, kebodohan atau kurangnya ilmu terhadap pemahaman agama yang benar, akidah yang benar. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Kata para ulama, 12 penyebab terjadinya kesalahan dalam ibadah. Satu di antara 12 itu, yang pertama, nuqsanul ilmi, kurangnya pemahaman. Dalam aspek apa? Kurangnya pemahaman dalam aspek agama dan terjadinya kekurangan atau pemahaman terhadap akidah yang benar. Ini perlu digarisbawahi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seberapa penting ilmu itu dalam ibadah? Ini kita kuliti dulu. Kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama ada orang yang berilmu dengan tak berilmu? Tak sama. Tidak sama sama sekali. Orang beribadah dengan ilmu lain tingkatannya, Pak, pahalanya pun berbeda. Beribadah tanpa ilmu ada dua kemungkinan. Yasbut yashir, tetap atau menyimpang. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu itu ada dua kemungkinan. Dia tetap pada pondasi dia, atau dia akan menyimpang. Kalau lurus betul itu tidak mungkin, lambat, Pak. Makanya berilmu dalam ibadah itu penting. Kata para ulama, orang yang berilmu, orang yang beribadah tanpa ilmu akan condong kepada kesesatan dan penyimpangan pemahaman. Kita ambil contoh. Ini kita ambil contoh. Ada orang yang bilang sholat tarawih 4-4-3 sesat. Ada yang bilang ada. Jangan bilang tak ada. Kita khatamkan itu, Pak, bacaannya itu. Ada yang bilang 4-4-3 itu tidak sunnah sama sekali. Dha'ful ilmi, kekurangan ilmu. Masyarakat yang mencerna, yang belum mengerti secara baik, itu akan terpengaruh. Sehingga dia kata yang melakukan 4-4-3, ini tidak punya ilmu, tanpa dasar. Mereka kata tidak sunnah itu. Jangan tersinggung. Karena ini saya perlu luruskan, Pak, penting. Kenapa penting? Ada dasar yang harus diangkat. Ada. Jadi pelajari betul tentang hadis tarawih itu. Pelajari betul tentang hadis qiyamul lail. Baru kita tahu sejauh mana ilmu kita dan akal kita mampu mencerna. Itu poin utama. Yang kedua, kenapa sebegitu pentingnya ilmu dalam ibadah? Perhatikan baik-baik. Persoalan tarawih kita tidak jauh, Pak, nak keluar daripada tarawih. Persoalan tarawih. Kata Umar bin Khattab yang dikatakan dengan tarawih itu 23 rakaat. Umar lakukan dalam jangka waktu 3 jam. Pertanyaannya, jika sholat tarawih dilakukan dalam 23 rakaat terjadi dalam 10 menit. Pertanyaan saya adalah, apa yang mereka baca? Bagaimana bentuk sholatnya? Bukankah dalam sholat itu disebut dengan tarawih? Sholat tarawih itu namanya sholat santai. Sholat sambil beristirahat.
Itu satu. Sampai sini belum masuk poinnya, Pak. Yang kedua, solat dalam 23 rakaat 10 menit. Pertanyaannya apa yang dibaca? Di mana letak tumakninahnya? Tidak dapat poinnya, Pak. Ini perlu apa? Perlu ilmu. Tapi ingat, yang mengikuti solat seperti ini berapa banyak? Lebih banyak daripada yang ikut seperti ini sekarang. Ribuan. Dalam solat yang seperti itu. Pertanyaannya, adakah penyimpangan pemahaman? Atau bisakah kita katakan sesat? Bentar dulu. Jangan cepat-cepat sesatkan. Tapi kalau kita katakan penyimpangan pemahaman, sangat mungkin sekali, Pak. Apa sebabnya? Dha'ful ilmi. Kurangnya pengetahuan. Oh, kok sebegitu pentingnya? Penting sangat. Ada orang beribadah, mohon maaf, seorang imam. Jadi imam. Kata para ulama dan kata Nabi, yang berhak jadi imam itu siapa? Orang yang akra. Diterjemahkan oleh para ulama. Siapa akra tersebut? Akra di sini bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, bagus bacanya, bukan. Kalau diterjemahkan kata Imam Nawawi secara detail, orang yang mengerti ilmu agama, mengerti Al-Quran, paham dan bisa menjalankan isi Al-Quran. Lah kalau kita cari yang begitu, berapa banyak yang kita temukan manusia yang seperti itu? Tidak banyak, Pak. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Poin pertama. Sehingga kata Muhammadiyah di dalam tulisan Muhammadiyah, website resminya Muhammadiyah, ada 5 poin terjadi penyebab penyimpangan akidah. Ini sekarang penyimpangan akidah. Poin pertama, kata para ulama Muhammadiyah mengatakan, poin pertama, pemahaman yang kurang terhadap akidah sahih. Kurangnya pemahaman terhadap akidah yang benar. Yang kedua, dha'ful ilmi. Ada kesamaan. Dari yang tadi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam ibadah dan kesalahan-kesalahan terhadap penyimpangan akidah. Satu di antara 2 yang kita bacakan tadi. Satu, kurangnya pemahaman akidah yang sahih. Yang kedua, dha'ful ilmi. Kurangnya ilmu. Sekarang kita runut, Pak. Baru-baru ini muncul. Ada seorang bapak-bapak mengaku menjadi Imam Mahdi. Ingat Bapak Ibu. Yang mengaku menjadi Imam Mahdi itu setiap tahun akan ada. Setiap tahun akan ada. Pertanyaannya adalah, kok bisa ada orang mengaku Imam Mahdi? Apa sebab? Sebabnya dha'ful ilmi. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu. Ada poin yang ketiga, asabiyah. Ta'assub, fanatik atau fanatisme. Yang ketiga, terjadinya penyebab atau sebab terjadinya penyimpangan. Fanatisme. Perhatikan. Yang mengaku Imam Mahdi ini, itu bukan tidak punya pengikut. Ratusan pengikutnya, Pak. Ratusan. Buya Hamka tidak pernah deklarasi, aku ini Imam Mahdi. Tidak pernah dia. Bahkan Buya Hamka tidak punya pengikut tetap. Ini yang ngaku Imam Mahdi punya pengikut tetap. Pertanyaannya adalah, kok bisa seperti ini dan mengapa ada orang yang bisa percaya? Dha'ful ilmi. Fanatisme. Kurangnya pengetahuan akidah yang sahih. Terkait Imam Mahdi ada kaitannya dengan akidah? Ada. Akidahnya orang muslim, akidahnya orang beriman seperti apa terhadap Imam Mahdi? Nah, ini poin penting, Pak. Dan ini pembahasan khusus. Tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat, tidak bisa. Coba bayangkan. Kenapa kok muncul di tengah umat manusia orang-orang yang kemudian mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi malaikat, mengaku menjadi Tuhan. Dan mengapa mereka tidak mengaku menjadi iblis? Tidak ada yang mengaku menjadi syaitan. Tidak ada. Kenapa? Karena kata syaitan, syaitan itu terbagi 2. Kata Allah, syaitan itu terbagi 2. Minal jinni wal ins. Setan itu ada 2. Satu dari bangsa jin dan yang kedua dari manusia itu sendiri. Makanya tidak ada manusia yang mau ngaku jadi setan, itu tidak ada. Kenapa? Karena setan. Makanya kenapa hadis yang lemah, ada hadis yang lemah mengatakan syaitan itu di bulan Ramadan dibelenggu. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak kuat, tidak sahih. Setan itu dibelenggu. Pertanyaannya, kok dibelenggu setannya, kok masih ada yang tidak puasa? Lah yang setannya manusia.
Gimana mau puasa? Jangan tersinggung. Karena memang begitu kenyataannya, Pak. Disampaikan oleh Syekh Habib Hasan Al-Khaf. Bahkan Nabi mengatakan ada orang kelak di akhir zaman itu memang sengaja tak berpuasa. Memang mereka tak mau puasa. Bukan karena sakit, bukan karena musafir. Meninggalkan puasa dengan sengaja. Apa kata Nabi dalam hadis yang juga dianggap lemah? Kata Nabi dalam hadisnya, orang yang sengaja meninggalkan puasa selama 1 tahun dia mengqadha puasanya, Allah tidak mau terima puasa dia. Coba bayangkan. Tapi meskipun hadisnya tidak kuat, oleh para ulama diambil fadilah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa penyebabnya? Kenapa ada orang hari ini menganggap remeh puasa? Alah, tidak usah puasa. Nanti tinggal taubat aja kepada Allah. Yattakiluna bi'afwillah wa yuhmiluna al-amal. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini meremehkan, orang seperti ini memudahkan ampunan Allah dan meremehkan ibadah-ibadah, termasuk puasa itu sendiri. Padahal puasa ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Hasan Al-Banna, pembentuk karakter. Pembentuk karakter. Lah kalau karakternya seperti ini, bulan Ramadan harusnya bisa membentuk karakter dia, tapi tak jadi bentuk, Pak. Oleh ulama yang lain mengatakan Ramadan ini tempat ketakwaan tertinggi. Kata para ulama, Ramadan tempat untuk menilai ketakwaan seorang tertinggi. Karena di Ramadan disediakan lapangan ketakwaan dan pahala yang begitu luas. Tapi kok bisa salah pemanfaatan? Yang harusnya kita mengejar pahala, yang harusnya kita memperbaiki ibadah, kok bisa? Kita lagi sedang tidak mengkritik orang, tapi kita ingin mengatakan mengatasi problem. Jangan sampai umat muslim tertipu dengan kondisi-kondisi hari ini. Apa contohnya? Jangan sampai tertipu dengan persoalan-persoalan tersebut. Termasuk persoalan salat tarawih yang 23 rakaat dikerjakan dalam 10 menit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini harus kita jadikan perhatian. Kenapa? Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Karena manusia, orang beriman akan nyaman dengan salat. Orang yang tidak beriman akan cari di mana masjid paling cepat selesai salatnya. Betul apa salah? Bapak-bapak, betul apa enggak? Betul gitu deh. Dicari yang paling cepat. Kalau ada imam masjid tersebut, 1 juz 1 malam, tidak akan banyak yang salat di situ, Pak. Ilaman rahimah rabbi, ilaman amana billah. Kecuali orang beriman, kecuali orang yang betul-betul mendapatkan rahmat. Kalau tidak, la ilaha illallah, panjangnya lagi salat nih, kata dia. Untung tak dibuat imam tadi salat surat Al-Baqarah. Kalau sempat dibuatnya Al-Baqarah kayak baginda Nabi Muhammad SAW. Salat subuhnya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua dibuatnya Ali Imran. Kalau sempat begitu, orang dah pulang daripada syuruk pun Nabi masih salat subuh, baru rakaat pertama itu, Pak. Coba bayangkan. Tapi kata Nabi, itu Nabi. Yang di belakang Nabi salat siapa? Para sahabat. Semakin panjang salat itu semakin senang. Tapi sekarang tak begitu, Pak. Makanya mohon maaf kenapa yang 23 rakaat dalam 10 menit itu laku. Karena orang pengen cepat. Pengen cepat salatnya. Nah, ini tak sejalan, Pak, dengan makna salat tarawih. Makna tarawih itu artinya salat dengan sambil santai dan beristirahat. Makanya 2 istirahat. Tapi kenapa Muhammadiyah 4-4-3? Ada latar belakang? Ada. Dari hadisnya Aisyah, kuat. Hanya saja para ulama mengatakan hadis ini untuk salat witir. Yang penting bukan witirnya. Nabi cuma katakan dalam hadisnya bukan tarawih. Yang disebutkan Nabi dalam hadisnya man qama ramadana imanan wahtisaban. Apa arti qama? Menghidupkan malam. Maka kata para ulama, perbedaan pendapatnya terletak pada kalimat qiyamul lail. Ini poin penting, Pak. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti Muhammadiyah melakukan itu tanpa dasar. Muhammadiyah ini melakukan ijtihadnya, Bapak Ibu, bukan sebentar. Muhammadiyah ini berdiri 1900. Berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 12. Indonesia belum merdeka. 1926 baru berdiri Nahdlatul Ulama. 1926 baru berdiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang belajar kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah. Jadi ijtihadnya bukan tanpa sebab. Ijtihadnya dengan ilmu, tidak sembarangan. Baik, itu poin yang ketiga.
Maka dalam terjadinya penyimpangan akidah, itu yang pertama kurang pemahaman akidah yang benar. Itu terjadinya kenapa khurafat, tahayul, bid'ah itu orang yang kurang memahami tentang akidah sahih, akidah yang benar. Yang kedua, dha'ful ilmi, kurangnya ilmu. Kenapa terjadi kurangnya ilmu? Tak mau belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menuntut ilmu agama wajib bagi siapapun. Ilmu agama ini wajib bagi siapapun. Mau dia nanti latarnya ekonom, mau dia teknik sipil, kedokteran, dokter gigi, dokter hewan, dan dokter apapun, belajar ilmu agama wajib. Yang lain daripada itu ilmunya sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan fardu kifayah. Kenapa begitu? Karena ilmu agama di atas segalanya. Kenapa terjadi penyimpangan? Dha'ful ilmi. Yang ketiga, asabiyah, fanatisme. Yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bukan fanatik agama, tapi fanatik golongan dan fanatik kepada orang. Kita ambil contoh. Kenapa tahun kemarin ada orang yang menelpon Tuhan, menentukan Idul Fitri, dia telpon Tuhan. Kenapa pengikutnya ratusan? Itu bukan fanatik terhadap agama, fanatik terhadap orangnya. Bukan berpikir dengan ilmu, bukan. Tapi karena orangnya. Sama yang terjadi hari ini. Yang mengaku Imam Mahdi. Itu bukan karena agama, bukan karena golongan. Tapi karena personnya, Pak. Karena individunya. Maka hari ini Bapak Ibu banyak kita temukan orang-orang yang fanatik terhadap golongan. Dan fanatik terhadap orang. Manusia. Saya termasuk orang yang tidak sepakat takzim yang berlebihan kepada orang-orang atau kepada manusia. Karena ditakutkan akan terjerumus dalam dua hal. Kalau tidak benar hati dia akan terjerumus dalam takdisun nas. Mensucikan manusia. Mensucikan manusia melebihi Tuhan, syirik. Hati-hati, Pak. Maka mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan hal-hal demikian. Karena kita perlu menjaga hati. Kita perlu menjaga kebenaran hati, Pak. Hati-hati terjerumus dalam persoalan-persoalan demikian. Maka kata para ulama, ta'assub terhadap agama itu ada dua. Satu ta'assub bil ilmi, yang kedua ta'assub bila ilmi. Yang dibenarkan ta'assub atau asabiyah dengan ilmu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka asabiyah dengan ilmu itu dibenarkan. Kalau kita ta'assub fanatik dengan agama, terhadap agama dengan ilmu itu dibenarkan. Bahkan Allah kata dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agamamu. Ada alasan? Ada. Karena ditakutkan orang yang tidak berilmu berlebihan dalam beragama. Yang terjadi cuma dua. Mengkafirkan orang dan menyesatkan orang. Cuma itu yang terjadi. Karena konteks ini kata para ulama, yang kelak akan banyak timbul di akhir zaman. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka yang dibenarkan oleh agama adalah fanatik terhadap agama dengan ilmu. Kalau orang sudah radikal terhadap agama dengan ilmunya, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang sifatnya furuk, mana yang sifatnya tidak furuk. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? 3 poin yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi penuntun ibadah kita agar lebih baik kelak dan mengetahui ciri khas karakter daripada penyimpangan-penyimpangan akidah yang paling banyak terjadi di akhir zaman. Maka kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kita akan melihat begitu banyak, menyaksikan begitu banyak golongan-golongan yang di antara semua golongan itu yang selamat cuma satu, yang lainnya mengaku Islam tapi sesat. Salah satu contohnya adalah Syiah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.